ukur pakai menggunakan apa? Spuit bisa. Speed. Jadi speednya 10 cc ya. Ya. Nah, jadi ini kan kalau ini gelas ukurnya sampai ada yang kecil lagi yang kemarin pecah. Yang lebih kecil ini sampai 25 cc. 25 cc. 25 cc. Kalau kalian ujian pakainya ini, tapi kalau di ruangan pasti nggak ada gelas ukur ya. Jarang. Jadi pakai speed sama aja sih. Yang penting prinsip kalian menghitungnya. Nah, itu dia yang mau saya sampaikan dulu sebelum kita lanjut ke alat. Iya, Bu. Kalau membuat larutan itu ada beberapa jenisnya. Ada yang 0,5%, ada yang 1%, ada yang 2%, ada yang 3%. Persen itu tergantung banyaknya lisol. Karena kalau belum dapat buku pink ya, di buku pink ada itu. Kalau dia 1%, 1% dulu ya. 1% itu patokannya 1 liter air. Kenapa saya ajarkan membuat larutan? Karena selain untuk dia menyiapkan larutan desinfektan, dia juga nanti untuk merendam alat yang digunakan. Misalnya kamu udah pakai tong spatel, direndam dalam cairan lisol berapa persen. Terus persenan ini juga tergantung penyakitnya. Kalau penyakit menular dia persennya lebih tinggi, maksimal 3%, atau bisa juga 4%, 5%, tapi jarang. Yang lebih sering digunakan 3% paling tinggi. Itu untuk penyakit menular. Kenapa? Karena si lisol itu fungsinya kan untuk membunuh kuman, kayak kuman TBC yang udah jelas menular. Ada haknya, itu dari haknya kita harus cepat-cepat kita masukkan ke larutan desinfektan supaya si kumannya mati. Kalau kamu di sini disiapin, ada juga tuh di perawat yang nggak tahu ilmunya, dia masukin tisu di sini. Tisu kan nggak ada fungsinya untuk membunuh kuman, nggak ada. Dia hanya untuk supaya nggak nempel di alatnya aja. Jadi tisu di sini itu bukan perawat profesional namanya, dia nggak tahu ilmunya. Harusnya pot sputum ini namanya pot sputum ya, pot untuk menampung sputum, makanya disebut pot sputum. Di dalam pot sputum ini harus ada cairan desinfektannya supaya dahak yang keluar nggak pas dibuka nggak nyebar kemana-mana. Kan itu airborne ya, menularkan misalnya lewat udara. Jadi semuanya langsung dikeluarin dahaknya, dimudahkan gitu, dikeluarkan, dia mati kumannya oleh si desinfektan. Demikian juga kalau kita habis menggunakan alat tong spatel misalnya, harus melakukan pemeriksaan fisik di untuk melihat tenggorokannya atau amandelnya atau giginya gitu ya. Tong spatel yang udah digunakan pasien jangan taruh di bengkok yang tidak ada desinfektannya. Oke, misalnya kalau setelah selesai pemakaian bolehlah taruh dulu sini, tapi pas kamu mau nyuci itu harus direndam dulu sama desinfektan, karena takutnya kita kan nggak tahu yang kita lakukan pasien baru itu ada penyakit menularnya apa enggak. Dengan kita merendam alat yang sudah digunakan pasien dengan desinfektan, kita mengurangi transmisi kuman untuk ke pasien lain sehingga aman. Tong spatel bisa digunakan lagi setelah direndam kurang lebih 5-10 menit atau 15 menit. Kita bisa setelah direndam kita cuci bersih, baru kita siap pakai lagi ya. Yang ketiga itu kan untuk merendam alat untuk menyiapkan cairan pembunuh kuman. Kalau kita melakukan belum belajar ya, bersihin tempat tidur ya, Bu. Nah itu juga menggunakan cairan lisol desinfektan. Lisol kita pakainya yang umumnya lisol ya. Jadi cairan itu juga ada persentasenya, nggak sama dengan kita menyiapkan cairan larutan untuk pasien yang penyakit menular yang tadi TBC paru itu, atau kita merendam alat, nggak sama ya. Jadi lebih untuk mengelap tempat tidur ini, kenapa kita harus lap? Karena pasien lain itu kan kita sebelumnya nggak tahu pasien itu penyakitnya menular apa enggak. Terus pasien
hasilnya pulang, kalau kita dinyatakan sehat, kita nggak tahu apakah ininya bekas dipegang-pegang apa, jadi kita bersihkan sisi tempat tidurnya sebelum dipasang perbedaan baru ya, spray baru di lock harus gelap. Itu kalau kalian nanti belajar memasang tempat tidur ya, memasang tempat tidur yang baru untuk pasien baru, ini harus gelap. Kalau di ruangan sih itu dilakukan sama CS biasanya, tapi jarang karena dia nggak tahu ilmunya. Lisolnya berapa, cuma dilap-lap doang, nggak ada desinfektannya. Saya sering lihat begitu. Bang, abang ngapain bersihin? Itu cari apa? Air biasa bu, loh kan harus pakai lisol bang. Biasanya begini, enggak, itu karena dia nggak tahu ilmunya. Kita perawat harus tahu ya. Jadi untuk lap-lap ini, lap-lap yang alat-alat yang digunakan pasien tempat tidur biasanya kita gunakan 0,5% kalau 1%. Ya. Nah untuk itu 3%. Nah untuk merendam 1%. Ada juga misalnya 2% untuk apa ya? 2%. Ya kalau penyakit menular dia persennya harus tinggi, harus 2 atau 3% ya. Nah, 3% itu didapat dari mana? 1%, 0,5% larutan ini cara menghitungnya gimana? Kita mulai dari 1% ya. 1% itu tadi untuk misalnya ngelap-ngelap tempat tidur, kita siapin larutan 1 liter air, 1 liter air, terus lisolnya kalau 1% berapa? Udah pernah ada 1 mili itu 1000 mili. Udah pernah belum sih? 1000 mili 10 cc ya berarti ya itu kalau 1 liter 10 cc 1 mili bu ya itunya lisolnya 1%? 1%-nya iya 10 mili 10 cc iya 10 cc 10 mili lah sama iya 10 mili lah. Jadi 1% itu sama dengan 1 liter air ditambah 10 mili 10 cc lisol ya. Ini 10 cc nya dituangkan ke sini. Tinggal lisol tinggal dikit ya sayang. Iya pura-pura iya saya tuang ya. Ya bisa. Ini kita tuangin 10 cc ya. Kalau misalnya nggak ada ini pakai speed 10 cc 10 cc apa lo jatuh segini ini segini lisolnya ini kelebihan lisolnya segini terus airnya tadi berapa 1000 cc atau 1 liter ukurnya harus benar-benar ya karena kan perbandingan basah bu awas itu roknya tumpah. Nah, ini 10 cc ya 10 cc ya. Bayangkan ini lisolnya ya ini airnya misalnya 1 liter. Ini kan ada literannya nih 1000 ini segini 1000 nih sampai batas ini ada ukuran segitu. Kalau yang bening lebih mudah lagi kelihatan 500 cc sampai 1000 di sini. Nah 1000 ini segini ya. Nah itu dituangkan ke sini. Nah 1 liter air ini masukin dalam baskom. Nah kalau ditambah kalau misalnya baskomnya kalau 1 liter kan sedikitan, mau 2 liter airnya tinggal tambah berarti misalnya berapa? Jadi 20 cc liter. Itu menyiapkan larutan 1%. desinfektan 1%. Kelipatannya kalau 2%, Berarti 20, airnya 1 liter. Kalau airnya 2 liter, airnya 2 liter berarti 40 kalau 2%. Ya. Memang sesuai indikasi sih. Kalau 3%, kelipatannya lagi. 1 liter air 30 cc. 30 cc. Ya, itu patokannya. Jadi kalau larutan menyiapkan larutan 0,5%. Berarti 5 cc. 5 cc lisol airnya 1000 cc atau 1000. Yang lain pahamnya ya. Nyambung enggak? Bahasa Sunda itu yang jawab dari tadi soalnya. Nyambung nggak bikin larutan ini soalnya ditanya nih kalau kalian ujian, kalau kalian
nyiapin itu tanya sama dosennya, itu larutan apa, berapa persen kamu nyiapin, perbandingannya gimana, pasti tanya. Oh, ya. Kalau kamu nyiapin ya, tapi kalau kamu nyiapin kamu diomelin, oh ada ininya, Nggak ada cairannya. salah kamu nyiapinnya ya, memang harus disiapin ya itu. Nanti juga begitu juga waktu perbedaan larutannya kamu siapin berapa persen perbandingan, berapa persen kamu gunakan larutan itu, perbandingannya berapa, nanti tanya dia sama dosen ya. Udah paham? Nanti ada yang tanyain nggak? Soalnya saya lanjut lagi di penghitungannya. Udah, itu patokan awalnya, ngerti nggak? Siapa namanya? Mas Bastian. Iya. Sekarang jangan coba sendiri jawab lagi, saya mau ngasih soal yang lain soalnya. Iya, saya Jadi diam. kalau patokannya tadi yang sebutin, kalau 1,5%, airnya 1000, risolnya kamu makan saja. Risolnya berapa? Airnya 0,5%. Air selalu 1 liter. Airnya 1 liter. Nah, tolong siapkan larutan desinfektan 0,5%. Airnya 1 liter. Risolnya berapa? 5. 0,5%. 5. 5 ya. Kalau disiapkan larutan 1%, berarti kalau airnya 1 liter, risolnya 10. Kalau 2%, risolnya 20. 3%, 30. Patokannya itu awal. Nah, sekarang soal yang berikutnya, ini isinya kan kurang lebih 300 ya, 300 ml. Ini isinya kaitan sama kita menyiapkan larutan untuk membuang darah pasien. Isinya nggak penuh ya, maksimal setengahnya, tapi kita isinya seperempatnya deh, 100. Kalau isinya 300, kita isinya 100 aja cukup Ya. yang penting tadi 3%. Kalau airnya 300, risolnya berapa? Jangan jawab. 300. Ini yang ditulis. 0. Airnya 100 cc, risolnya berapa? 300. Airnya itu 300. Tapi kan ini kokos, ini isi dari Semuanya itu 300. Kita kan nggak boleh isi penuh. Iya. Karena nanti kan Dahaknya kemana? Jadi maksimal setengahnya. Tapi setengahnya juga kalau digunakan 1 hari takutnya produksi dahaknya banyak, takutnya cepat penuh. Ya. Jadi 100. seperempatnya. Jadi 100 cc. Kalau ini isinya 300. Nah, kalau airnya 100, risolnya berapa? 1. Jadi larutannya 3% ya. Ingat, ini untuk penyakit menular, untuk si TBC, kumannya kan menular. Jadi 3 larutannya kamu siapin 3%. Dengan air 100 cc, risolnya berapa? Ayo, tadi berapa 3% patokannya? 30 untuk airnya? 1000 cc atau 1 liter. Nah, kalau airnya 100 cc, 100 mili. 100 mili, iya 100 mili ya. Berapa risolnya? 3% loh. Ayo. 2. Tinggal itu 3. Ibu udah nyebutin 3%, 3 itu udah kesebut. Tinggal dibagi 10 aja. Dari yang 30 cc dibagi 10 berapa? Antara 2 sama 3, Bu. Jangan antara, itu pasti jawabannya. Itu jawabannya. 3. 3 cc. Iya enggak? Yakin? Soalnya 3%. Soalnya 3% kan. Yakin? Bener nggak? Iya 3, Bu. Enggak, ini belum sepakat ngerti. Bener nggak dia? Iya. Paham nggak? Paham kan? Kalau 500 berapa? Kalau airnya 500. Kan 3%. 7. Masa separuhnya dari 30 ke 7. Tinggal kaliin.
Kan tadi 3%. Tinggal ngaliin. Tadi soalnya udah kan saya udah kasih patokan. Kayak tadi kalau 100 aja 3, sekarang 500 dikali berapa berarti? Dikali berapa no setengahnya? 9. Masih kamu masih Ya udah. 9 ya? Ih, kok 9 sih? 9 sih cuma dibagi 2 doang. Dibagi 2 doang itu mah anak-anak SD juga pintar kali. Kamu udah SMA lewat udah akademi nih. Makanya saya kasih yang mudah dulu supaya kamu punya gambaran. Oh, kalau air 1 liter, kalau 3% cc-nya 30 misalnya. Sekarang kalau airnya setengahnya 500, itu misalnya berapa? Tinggal dibagi doang. Masa Dua. Iya. Tadi kan waktu 1000, kamu berapa cc risolnya? Misalnya Heeh. 3. Polo. Itu kalau 100 cc, kalau 1000 persen saya minta 3%. 1000 berapa tadi? 10. 3%. 30. Nah, sekarang kalau 500 itu setengahnya kan? Iya. Ya udah, berarti berapa? Visualnya setengahnya dari 30. 15. Kenapa bingung? Dari tadi muter aja. Kan kalau kalau dari situ bisa tadi kan 100 cc itu kan 3 100. Sekarang kalau 500 berarti kan 5, ya 3 kali 5 tinggal 15 juga gitu. Ya ampun. Itu baru larutan 3%. Belum saya nyoba yang 2%. 1%. Pahamin dulu kalau belum saya nggak lanjut nih. Ayo, Ini paham. penting banget. Kamu harus ngerti membuat larutan. Dasar banget ini KD itu perawatan dasar. Sama nanti pada saat kamu menghitung obat itu harus ngerti dulu, paham dulu dasarnya. Kalau enggak nanti hitungan macam-macam, soalnya macam-macam kamu nggak bisa jawab. 3%. 3%, patokannya 1000 liter air atau 1000 cc air, besoknya 30 cc. Itu 3% ya. Kan tadi saya bilang buat larutan 3%, 2%, 1% sampai 0,5%. Sedikit larutannya yang paling ringan dia. Yang paling tinggi biasanya kita gunakan 3%. Ada juga dokter untuk rendam alat-alat yang perlu itu biasanya 5%, ada tapi jarang. Kita kan di ruangan perawatnya yang biasa. Udah, ngerti ya? Sekarang kalau dibikin soal ayo airnya 500, jadi lisonya 15. Tadi yang 100 air lisonya 130. 100 cc lebih sedikit. iya 3. Ini soal baru air 100 cc, lisonya 3 cc, iya kan? Paham nggak? Kalau 200 cc airnya, lisonya berapa? 6. Kalau 300, isinya kan 300. Berapa lisonya? Ya, iya. Gitu, udah pinter no. Paham ya? Sekarang saya mau kasih soal yang 1 cc deh, langsung aja. Ntar 2 cc kamu bikin soal sendiri. Kalau patokannya saya kasih tahu 1 cc larutan 1%. Larutan desinfektan 1%. Ini persen ini. Tadi patokannya gimana? 1 liter air, lisolnya